Nah budgetnya bisanya ini mobil second, tapi pasti mereka khawatir nih untuk spare partnya kira-kira masih mudah dicari atau enggak. Kalau pengalaman dari Tante seperti apa? Berbicara mengenai spare part, kalau misalkan kita ketahui Toyota ini spare partnya tidak usah diragukan, memang sudah tersebar di mana-mana, begitu ya. Nah kalau untuk hybrid sendiri, spare partnya ada perbedaan tidak? Tidak, jadi memang secara maintenance dan juga secara parts itu hampir sama ya semuanya ya. Karena umur dari elektrifikasi itu sendiri hampir 10 tahun Mbak. Gitu. Jadi memang tidak perlu ada perubahan dalam lifestyle, tidak hanya untuk ngecharge dan tidak hanya untuk mengisi bensin. Jadi memang tidak juga lifestyle untuk after sales itu sendiri tidak ada perubahan. Jadi sama aja dengan mobil-mobil biasanya. Oke, untuk hanya baterainya aja ya. Baterai dengan penggunaan baterai. Nah, penggunaan baterai itu sekarang kita sudah ada yang namanya health check ya. Jadi kalau misalnya nanti kayak kalau bisa di handphone lihat battery health, nah kita bisa ke bengkel untuk melihat battery health kita seperti apa, apakah perlu di maintenance atau tidak. Idealnya tahan berapa lama? Bisa sampai 10 tahun sebenarnya kalau mobil hybrid. Biasanya 10 tahun. 10 tahun. Nah, nanti baru kita lihat apakah ada pengurangan daya atau seperti apa, bisa ke servis Toyota. Bisa ke servis Toyota. Itu kalau misalkan hybrid, Zenix. Nah, kalau mobil yang dimiliki Tante Siska, Innova Tante Siska, untuk perawatannya bagaimana sih Tante? Kalau repot nggak sih? Enggak, simple sekali, mudah, dan juga istilahnya perawatannya bagi saya untuk spare partnya juga termasuk murah, terus apa namanya di mana-mana ada, bahkan bengkel resminya dari Toyota sendiri. Kita misalnya touring mau ke Sumatera, mau ke Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Lombok segala macam semuanya ada itu. Terus untuk apa namanya, untuk ketahanannya juga spare partnya juga lama sih Mbak, dan terutama perawatannya sangat-sangat apa namanya simple. Apalagi saya yang misalnya ladies driver sendiri ya. Kalau misalnya kita rutin untuk servis berkala, apalagi di bengkel resmi, udah saya jamin sih nggak akan ada mogok-mogok. Berbicara servis tentunya kaum emak-emak ya kan, pasti ngitung cuan. Nah biaya servisnya mahal nggak sih Tante? Enggak, termasuk enggak dibandingkan untuk yang mobil yang lain ya. Karena itu tadi, karena spare part di sini kan mungkin karena diproduksi di Indonesia juga ya Mas Ogi ya. Jadinya di mana-mana ada, bahkan istilahnya kalau di membernya Innova Community sendiri kan ada yang kaum mendang-mending ya. Itu bahkan ada yang aslinya, KW-nya, kualitas berapa itu ada semua. Tapi kita selalu apa namanya kalau misalnya event segala macam, kita selalu merekomendasikan untuk memakai yang ori karena balik lagi mengenai apa namanya kekuatannya, terus nanti akan kualitasnya. Betul. Ada tambahan tadi mungkin, sepertinya. Sebenarnya untuk mobil Toyota kita ada yang namanya dengan T-Care. Jadi T-Care itu selama 5 tahun atau 300.000 sampai 500.000 itu bisa kita servisnya sudah termasuk ke dalam pembelian, maksudnya sudah gratis ya. Jadi parts dan juga manpower itu tidak perlu kita bayar lagi ketika kita sampai dengan 5 tahun atau 500.000. Nah, cuman memang kita juga melihat setelah itu ada kebutuhan, kenapa kita juga mengeluarkan yang namanya T-OP. T-OP itu adalah parts yang lebih terjangkau, tapi dengan kualitas yang sama. Jadi ada yang genuine parts dan juga T-OP. T-OP ini untuk beberapa parts yang memang kita bisa develop untuk lebih terjangkau, kita coba gitu. Nah, bisa juga di bengkel service Toyota sudah ada T-OP dan juga di part shop di seluruh Indonesia. Tapi untuk animo masyarakat sendiri, mereka lebih cenderung memilih yang mana? Sebenarnya kalau dari animo masyarakat sangat beragam ya. Ada yang memang pengen tetap genuine, ada juga yang pilih T-OP. Jadi ada pasarnya sendiri sebenarnya untuk T-OP ini ya. Memang butuh beberapa customer yang memang butuh cepat, butuh ada di nggak mau pusing misalnya ya, atau masih dalam masa T-Care itu sendiri biasanya dengan genuine parts gitu. Tapi ada yang juga cuman yang tadi ya kayak mungkin mungkin beda nih, oke lah kita pakai gitu. Tapi secara kualitas juga memang kita tetap jaga. Oke, yang jelas pokoknya untuk kualitas tetap terjamin ya. Betul. Oke, tapi
Tante Siska boleh dong kasih tips, misalkan ada orang yang pengen banget beli mobil. Nah ini untuk tips dan triknya memilih mobil Toyota ini apakah harus langsung Innova atau seperti apa? Boleh dong sharing Tante? Oke. Kalau untuk tips and triknya sebenarnya kalau dari masyarakat yang saya lihat, terutama member Innova Community sendiri, dari yang nggak punya mobil ke punya mobil, terutama untuk Toyota, kembali lagi tergantung budget. Tergantung budget Tergantung budget di mana misalnya budgetnya mau apa sih, apakah memang mau langsung Innova juga oke, karena Innova sendiri juga kita kalau misalnya beli bekas itu kan sudah beragam ya, karena Innova sendiri sudah dari 2005 ya. Itu dan sampai sekarang pun member kami masih ada yang menggunakan 2000 yang mobil yang 2005, di mana itu membuktikan bahwa keawetan Innova itu sampai segitunya sampai sekarang gitu. Seperti itu. Terus untuk tips keduanya mungkin harus cek fisik, cek dalemannya segala macam itu ke bengkel resmi. Jadinya biar tidak dibohongin bekas banjir segala macam. Oke, tipsnya. Untuk kemudahan pembelian juga sebenarnya bisa langsung coba nanti kita cek ya datang aja ke showroom kita. Jadi kita akan support, kita istilahnya kayak one stop shopping di showroom kita ya. Jadi menyesuaikan budget dengan cicilan, dengan DP-nya, lalu kita juga ada trade-in, bisa langsung di setiap showroom Toyota. Jadi menyesuaikan kira-kira kebutuhannya seperti apa gitu. Ada pilihan beberapa leasing juga yang paketnya sangat cukup menarik ya. Nanti bisa di-compare, bisa dilihat juga sesuai dengan kebutuhan seperti apa sih. Trade-in-nya harus sama-sama Toyota? Nggak perlu. Nggak perlu, ya. bisa Jadi ya? kita bisa untuk ke mobil Toyota, kita ada partner-partner untuk pembelian mobil bekas ya. Jadi nanti di situ juga bisa langsung di-assess sama petugas trade-in-nya, mobilnya kira-kira berapa, mau di trade-in jadi DP atau mau langsung cash bisa. Trade-in mobil tradisional ke hybrid bisa? Bisa. Oke. Semuanya bisa. Oke, tapi kalau misalkan aku tadi menilik dari jawaban Tante Siska, anggota komunitas ini ada yang beli mobilnya yang tahun 2005 begitu. Untuk rantai pasokannya nih, Mas Ogi, kan sekarang fokusnya ke hybrid. Betul. Tapi untuk pasokan-pasokan mobil konvensionalnya itu, apakah masih diproduksi sampai saat ini? Jadi umur yang 10 sampai 15 seperti tahun, kita masih ada parts yang kita produksi untuk after sales. Jadi nggak perlu ragu ya, nggak perlu khawatir kalau misalnya part saya nanti hilang atau enggak gitu ya. Terus kita kan ada beberapa mobil yang dengan platform sama ya. AMV misalnya, Hilux dengan Innova, dengan Fortuner, itu partsnya juga beberapa parts memang seragam. Jadi nggak perlu ragu ya, kita masih banyak pasokan partsnya yang bisa kita gunakan. Dan juga tadi saya bilang ada beberapa grade mungkin dari part shop juga masih simpen tuh beberapa parts yang memang fast moving ya, apalagi ya. Jadi nggak perlu ragu, sebenarnya parts pasti kita sediakan nih. Soalnya kan pasti banyak yang khawatir nih Tante ya, dan Mas Ogi kalau mau membeli tadi kan tipsnya adalah sesuaikan budget. Nah budgetnya bisanya ini mobil second, tapi pasti mereka khawatir nih untuk spare partnya kira-kira masih mudah dicari atau enggak? Kalau pengalaman dari Tante seperti apa? Masih dan gampang sekali sih untuk cari spare part mobil-mobil Toyota, karena hampir misalnya di bengkel resmi masih tersedia, terus sekarang kan juga masih ada yang sudah ada TOP ya, terus yang istilahnya itu dengan kualitas yang sama tapi harganya lebih miring, terus di pasaran juga banyak. Terkadang kalau misalnya kita untuk member-member kami yang jauh-jauh di pelosok, itu untuk cari spare part itu juga gampang Mbak. Dan memang tersedia sih, walaupun dari yang umur-umur tua itu. Jangan sebut tua Tante, dewasa. Oke,